Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dapat beraktivitas ya. Yang sedang sakit, semoga cepat disembuhkan. Oke, kali ini kita akan membahas part terakhir dari edisi latihan UKOM atau UKTTK Farmasi tahun 2023. Karena umumnya dalam satu kali ujian berisi 90 soal. Langsung saja, mari kita simak sama-sama. Soal pertama. Seorang pasien sedang menjalani terapi dengan warfarin. Kemudian pasien tersebut meminum simetidin dan mengalami pendarahan. Apa antidotum yang tepat? A. Vitamin K. B. Asam traksenamat. C. Okteorid. D. Propanolol. E. Iodin. Seperti biasa, bisa di-pause terlebih dahulu videonya dan teman-teman mencoba untuk menjawab pilihan yang paling tepat. Ya, dan jawaban yang paling benar adalah A. Vitamin K. Hal ini dikarenakan pada warfarin dan simetidin dapat berinteraksi dan menimbulkan peningkatan efek dari warfarin, yaitu menghambat aktivasi faktor pembukuan darah. Faktor pembukuan darah ini merupakan substrat dari vitamin K, sehingga betul vitamin K tepat digunakan sebagai antidotum. Soal kedua. Seorang bapak berusia 42 tahun mengalami peningkatan serum kreatinin hingga 2,2 mmol per liter. Bapak ini mengalami infeksi dan akan diberi terapi injeksi ciprofloxacin. Dosis dihitung menggunakan rumus Cockcroft-Gault. Faktor apa yang perlu dikoreksi berdasarkan kasus di atas? A. Jenis kelamin. B. Usia. C. Berat badan. D. Luas permukaan tubuh. E. Ras. Dan jawaban yang benar adalah C. Berat badan. Karena pada rumus Cockcroft-Gault itu diharuskan ada berat badannya. Dengan rumusnya itu CR/CL 40 kali umur, terus dikali berat badan 72 dikali SCR. Soal selanjutnya. Seorang pasien datang ke apotek ingin membeli analog prostaglandin tanpa resep. Ia berkata sudah sering membeli obat tersebut untuk mengobati nyeri perut. Bagaimana tindakan Anda sebagai farmasis? A. Memberikan obat tersebut. B. Memberikan obat tersebut dengan catatan pasien harus kembali membawa resep. C. Menyarankan untuk konsultasi ke dokter. D. Memberikan alternatif terapi. E. Menolak melayani pasien. Dan jawaban yang benar adalah C. Menyarankan untuk konsultasi ke dokter. Pada analog prostaglandin untuk nyeri perut adalah misoprostol dan biasanya disalahgunakan untuk indikasi off-label induksi kelahiran dan pendarahan postpartum. Soal keempat. Suatu malam, seseorang datang ke apotek hendak menebus ulang resep obat Selexosip 400 mg sebanyak 20 tablet. Farmasis memutuskan tidak melayani orang tersebut dengan alasan A. Mencegah efek obat yang tidak dikehendaki. B. Termasuk obat keras sehingga harus memakai resep dokter. C. Perlu pengawasan dalam penggunaannya. D. Mengganggu keselamatan pasien. E. Perlu pelaporan dalam penggunaannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Termasuk obat keras sehingga harus memakai resep dokter. Karena memang Selexosip ini yang termasuk golongan COX-2 inhibitor yang merupakan obat keras. Soal berikutnya. Anda sebagai farmasis ditugaskan untuk menata obat rifampicin 300 mg, rifampicin 400 mg, ranitidin, repaglinid, dan ribavirin. Bagaimana Anda akan menata obat-obat tersebut agar tidak terjadi medication error? A. Rifampicin 300 mg, lalu rifampicin 400 mg, ranitidin, repaglinid, dan ribavirin. B. Ranitidin, repaglinid, ribavirin, rifampicin 300 mg, rifampicin 450 mg. C. Ranitidin, repaglinid, rifampicin 300 mg, ribavirin, rifampicin 450 mg.
D. Ranitidin, repaglinid, ribavirin, rifampicin 450 mg, rifampicin 300 mg. Mohon maaf ada kesalahan dalam penulisan. E. Ranitidin, rifampicin 300 mg, rifampicin 450 mg, ribavirin, dan repaglinid. Dan jawaban yang paling benar adalah C. Ranitidin, lalu repaglinid, dan rifampicin 300 mg, lalu ribavirin, dan yang terakhir rifampicin 450 mg. Karena pada rifampicin 300 mg dan rifampicin 450 mg ini bisa digolongkan termasuk obat lasa atau look alike sound alike, sehingga penulisan etiket dengan teknik monitoring diberi label lasa dan peletakan tidak boleh bersebelahan. Soal berikutnya. Ibuprofen adalah obat yang tergolong dalam kelompok obat antiinflamasi non-steroid dan digunakan untuk mengurangi rasa sakit akibat artritis. Ibuprofen termasuk golongan A. Obat wajib apotek, B. Obat bebas, C. Obat bebas terbatas, D. Obat keras, E. Obat psikotropika. Dan jawaban yang benar adalah A. Obat wajib apotek. Karena berdasarkan dari Kemenkes nomor 347 tahun 1990, bahwasanya ibuprofen itu termasuk OA atau obat wajib apotek. Soal berikutnya. Pengadaan cetirizine di suatu rumah sakit dilakukan setiap 6 bulan dengan waktu tunggu 2 bulan. Penggunaan rata-rata cetirizine sebanyak 1000 tablet tiap bulannya. Berapa stok minimal yang harus dimiliki rumah sakit saat akan melakukan pengadaan? A. 2000, B. 4000, C. 6000, D. 8000, E. 10.000. Silakan dihitung terlebih dahulu. Ya, dan jawabannya adalah B. 4000. Mari kita hitung bersama-sama. Untuk pemakaian rata-ratanya itu nantinya dikali waktu tunggu dan ditambah safety stocknya. Maka itu hasilnya yaitu minimal stok yang harus ada. Pemakaian rata-ratanya pada pertanyaan 1000 tablet dikali waktu tunggunya itu 2 bulan, 2, dan ditambah safety stocknya itu yaitu 2000 sama dengan 4000. Suatu obat dijual dengan harga neto 100.000 termasuk PPN. Jika diketahui indeks penjualan sebesar 1,25, maka berapa harga jual obat? A. 100.000, B. 125.000, C. 137.500, D. 175.000, E. 200.000. Dan jawaban yang benar adalah B. 125.000. Mudah ya. Untuk perhitungannya langsung saja dikalikan dengan indeks jual. Dengan rumus harga jual sama dengan harga neto dikali indeks jual. Maka 100.000 dikali 1,25 sama dengan 125.000. Soal berikutnya. Pendapatan suatu apotek selama setahun adalah 125 juta dengan harga pokok penjualan atau HPP 105 juta dan beban usaha apotek 12 juta. Berapa laba bersih yang diterima apotek tersebut? A. 6 juta, B. 8 juta, C. 10 juta, D. 12 juta, E. 14 juta. Dan jawaban yang tepat adalah B. 8 juta. Ini menggunakan rumus bahwa laba bersih itu sama dengan omset dikurangi HPP, harga pokok penjualan, dikurangi beban usaha. Untuk omsetnya dalam soal yaitu 125 juta, dikurangi HPP 105 juta, dan dikurangi beban usaha 12 juta. Maka laba bersih yang didapat yaitu 8 juta. Soal selanjutnya. Uji kesesuaian sistem merupakan uji yang digunakan untuk memverifikasi bahwa sistem kromatografi cukup untuk diterapkan dalam analisis. Di bawah ini merupakan parameter UKS, uji kesesuaian sistem, yang benar yaitu A. RSD,
lebih dari 2%, B. N lebih dari 2000, C. RS kurang dari 2, D. TF lebih dari 2, E. Semua salah. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. N lebih dari 2000. Mari kita bahas parameternya. Untuk parameter uji kesesuaian sistem yaitu meliputi RSD-nya yaitu atau Relative Standard Deviation, simpangan baku relatifnya kurang dari 2%. Untuk N atau plate number ukuran efisiensi kolomnya lebih dari 2000. Untuk RS resolusi atau daya pisahnya yaitu lebih dari 1,5. Adapun untuk TF atau tailing factor, faktor pengekoran sama dengan 1.